Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel WUKM yang membahas tentang kewirausahaan dan digital marketing bagi produk-produk UMKM. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemasan. Jadi produk yang kita bahas kali ini adalah tentang parfum aromaterapi. Jadi kita bagaimana mengemas supaya produk ini aman sampai ke konsumen. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah konsepnya dulu. Kita mau bikin packagingnya seperti apa, ukurannya berapa, dan kita kira-kira membutuhkan berapa banyak. Nah, biasanya produk-produk yang kita produksi untuk awal-awal biasanya kita akan dalam jumlah volume yang sedikit. Terpaksa kita harus memutar otak untuk bagaimana bisa menghasilkan kemasan dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Nah, untuk kali ini kita mencoba membuat kemasan untuk parfum aromaterapi ini, yaitu Aira Fresh aromatik ini. Nah, botolnya seperti ini. Kira-kira kita harus ukur dulu kira-kira ukurannya berapa kali berapa. Nah, nanti kita survei apakah sudah ada kemasan yang bisa kita gunakan untuk ukuran yang kita butuhkan. Nah, kebetulan saya sudah survei, misalnya untuk produk ini kita butuh kemasannya yang sudah jadi ya, jadi kita bisa menghemat biaya. Jadi kita beli kemasan yang sudah jadi, yang box gini. Ini ukurannya kebetulan 8x12 ya, karena untuk ini cukup 8x12. Jadi kita menemukan ini, kita hunting di marketplace, kita menemukan kemasan dari kardus ini. Nah, harganya cukup murah ya Bapak Ibu ya, jadi kita tidak perlu beli banyak-banyak dulu, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mendesain untuk dalamnya seperti apa supaya dia bisa menjaga keamanan dari botol ini kan, karena kita dalam pengiriman takutnya nanti rusak. Nah, kita menggunakan foam busa ini yang kira-kira tebalnya 4 cm ya. Nah, untuk boxnya sendiri ukurannya 8x12 dan tingginya 5 cm ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa bikin seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Ini kita box ini sudah bisa kita gunakan, tinggal kita merancang untuk di dalamnya seperti apa supaya dia bisa menahan botol ini supaya tidak terbentur-bentur. Nah, kita menggunakan busa ini. Nah, busa ini juga kita perlu memotongnya ya Bapak Ibu ya, supaya bisa sesuai dengan bentuk botolnya kita. Nah, pertama saya rancang dulu ukurannya, tadi sudah 8x12, dan bentuk botolnya kita udah ukur, ininya kita sudah ukur berapa kali berapa. Nah, kita siapkan, kita bikin malnya seperti ini. Nanti kita potong, kita bikin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah jadi, nanti kita tinggal menjiplak ke sini. Nah, misalnya seperti ini, bisa lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tinggal pakai spidol, kita buat seperti ini. Ya, seperti ini bisa lihat ya, sudah ada contohnya. Nah,
untuk memotongnya, nah ini yang kita perlu juga berpikir. Jadi saya sudah meriset beberapa kali, jadi saya menemukan alat untuk memotong busa ini supaya lebih rapi. Kita bisa menggunakan dengan, pertama adalah kawat senar ya. Kawat senar ini terbuat dari senar gitar yang nomor 1 yang tipis itu. Terus nanti kita kasih kabel, terus di bawahnya juga kita kasih kabel seperti ini, kalau bisa dilihat. Jadi nanti kita pakai kabel ini ke colokan charger HP ya. Jadi kita pakaiin kabel USB sini. Nah ini nanti tinggal kita colok, nanti dia akan panas, dan ini bisa memotong busa untuk peredam atau untuk pengaman dari box botol parfum ini. Ya, nanti tinggal kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi kita pertama sudah memotong dulu. Jadi ini biasanya kita belinya di toko busa ya, jadi lembaran gitu. Kita potong sesuai dengan ukuran box yang kita perlukan. Misalnya kayak saya ini 8x12. Jadi kita beli biasanya sih ukurannya 1x2 meter kalau nggak salah, itu di toko lembaran busa itu. Kita bisa beli per meter. Nah saya beli 1 meter kita untuk uji coba dulu. Nah terus kita potong ukuran 8x12 cm sesuai dengan box yang sudah kita pesan tadi ya, yang sudah kita order. Nah sekarang bagaimana cara memotongnya? Nah ini karena kita menggunakan pemanas, mungkin ini saya geser dulu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Ini saya singkirkan dulu. Nah, supaya kerjanya bisa lebih luas. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Saya colokin dulu ya. Nah ini dia akan panas ya Bapak Ibu ya. Nanti kita karena ini nggak ada dibolongin, jadi kita ambil dari sisi yang sini saja untuk dipotong. Nah nanti kita tinggal ngikutin yang tadi sudah kita gambar ya Bapak Ibu ya. Nah dia akan ada panas, dia bisa memotong. Nah, jadi kita ngikutin pelan-pelan. Sebenarnya kalau untuk dalam jumlah banyak kita bisa memakai pisau pon ya. Jadi kalau itu kan biayanya lebih mahal karena kita harus pesan pisau ponnya dulu, dan kita harus ke tukang pon untuk memotong. Tapi kalau nanti dalam jumlah banyak sih sebaiknya kita pakai pisau pon itu ya. Kalau ini kan kita masih bikin samplingnya, jadi kita cukup bisa bikin dengan alat ini. Dia akan memotong secara rapi. Nah seperti ini, kita ikutin aja yang sudah kita gambar tadi. Oke. Nah sudah terputus Bapak Ibu ya. Saya cabut dulu. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini sudah bisa kita gunakan. Nanti ini kita potong untuk bawahnya supaya dia tidak jatuh sampai ke bawah. Jadi harus kita potong, kita kasih alasnya ya. Sebentar saya coba ambil pisau dulu.
Oke, ini kita potong kira-kira sepertiganya saja cukup sebagai alasnya. Ini pakai pisau biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa masukkan sini. Nah, ini yang sudah kita siapkan kardusnya tadi, kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Nah, ini produknya kita akan lebih aman ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita tutup. Ini kita ini kita tinggal kita kasih segelnya ya. Segelnya kebetulan kita bikin yang sama seperti yang ada di botolnya saja. Nah, ini kita jadi deh, kan jadi rapi. Nanti waktu pengiriman kita juga pakai bubble wrap ya, jadi supaya lebih aman lagi ya. Nah, ini insya Allah tidak masalah kita kirimkan dengan logistik atau pengiriman Tiki, JNE atau dengan yang lainnya. Jadi barang ini sudah tidak tergoncang, aman dia, jadi mudah-mudahan nggak pecah. Jadi ini pengalaman kita pertama-tama kalau kita ngirim paket itu biasanya masih pakai bubble wrap aja, tapi kurang rapi dan kadang-kadang ada yang tumpah. Makanya ini jadi saya mencoba merancang supaya ini nggak bergerak-gerak lagi dan kemasannya bisa menjadi lebih aman gitu, dan kelihatannya juga penampilannya juga lebih bagus. Mungkin itu dulu untuk cara mengemas suatu produk supaya kita bisa produknya aman sampai ke konsumen. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Jika channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, di share untuk membantu teman-teman UMKM yang lain. Siapa tahu bisa membantu untuk membuat kemasan yang bisa dibuat sendiri oleh teman-teman UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.